Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita Pak Sutrisno. Assalamualaikum Bang Andi. Saya tanya, sudi kiranya Bang Andi beri ulasan, poin aja ya Bang. Saya buka usaha, saya diberi ijazah amalan yaitu bunga serai. Tiap malam Jumat tawasul kepada Nabi, terus kepada Eyang Raja Mangkunegara. Tapi setelah saya zikir nafas barang itu kecuci udah 3 kali. Yang mau saya tanyakan, apakah amalan itu perlu dilanjut apa enggak Bang? Makasih Bang Andi. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya amalan untuk penglaris usaha ya. Saya juga bingung, bunga serai dipakai untuk tawasul ya kan. Habis itu tawasul kepada Nabi, juga kepada Eyang Raja Mangkunegara. Waduh. Jadi ini hati-hatilah untuk saudaraku, sahabatku. Siapapun kita yang masih bersandar, bergantung atau mengandalkan amalan, hati-hati. Ya. Apalagi kita dikasih ijazah ini, ijazah itu. Amalkan ini, amalkan itu. Kita harus paham ini kata amalan. Kata amalan itu apa makna amalan? Amal. Maknanya adalah perbuatan. Cuman kebanyakan kita memahami makna amalan itu adalah ucapan atau doa atau wirid tertentu, itu kita bilang amalan. Banyak ini kita salah kaprah ya. Seperti Rasulullah, ketika aku mati nanti kata Rasulullah, ku tinggalkan kalian 2, hadis dan Al-Quran. Nah itu amalan untuk apa? Apa untuk dibaca? Bukan untuk dibaca, untuk dilakukan. Ya, Rasulullah juga memberi amalan, tapi untuk dibuat, untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Itu amalan. Jangan kita bersandar bergantung kepada wiridan, doa-doa tertentu, mantra-mantra tertentu. Ya. Dan sini banyak orang menggunakan suatu ayat Allah tapi jadinya seperti mantra ya. Seperti mantra. Kalau kita itu doa, ya Allah, aku buka usaha ya Allah, lancarkanlah usahaku, permudahkanlah urusanku, murahkanlah rezekiku. Itu tembus ya. Nggak ada embel-embel. Sedangkan kita pakai embel-embel amalan tertentu. Nah, disinilah terkadang setan itu mudah menipu kita. Ya. Allah bilang, aku sesungguhnya sesuai prasangka hambaku. Kenapa amalan itu kok sakti ya Bang? Kok ampuh ya Bang? Aku dikasih amalan oleh seorang kiai Bang. Ku amalkan, laris daganganku Bang. Laris usahaku Bang. Ya, kenapa bisa laris? Apakah amalannya yang sakti atau kiainya yang sakti? Enggak. Semua itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Kayak manapun hebatnya kiai, kalau dia kasih amalan kita nggak percaya, nggak makbul, nggak jadi. Tapi ketika kita yakin, kita percaya, ya makbul. Nah, disitulah nanti timbul yang namanya bisikan. Seperti apa bisikannya? Dibuatlah kita bergantung, bersandar kepada amalan. Ketika amalan seorang kiai itu kita nggak lakukan lagi, ya nggak lancar lagi rezeki. Ya, itu tandanya kita sudah terjebak, udah tergantung. Nah, kebanyakan juga orang memberikan amalan tapi nggak dikasih, nggak dikupas, nggak dijelaskan. Sama seperti saya dulu ya. Saya juga sering dulu dikasih amalan. Dikasih amalan apa? Kau zikirkan, kau dawamkan tiap hari
Berapa kali itu ya? 150 kali. Ya. Zikir fafiru ilallah. Dikasih tuh amalan. Kalau kamu mau memahami tentang ilmu Allah, ya, kamu zikirkan itu, fafiru ilallah. Kata guru saya itu. Ya. Tapi nggak dijelasin fafiru ilallah ini apa. Ya. Setelah saya cari di Google apa makna fafiru ilallah, rupanya berlari ke Allah maknanya. Mendekat kepada Allah sekencang-kencangnya, berusaha keras kita betul-betul ingin mendekat kepada Allah. Rupanya itu bukan untuk diwiridkan, bukan untuk dizikirkan, tapi betul-betul dibuat dalam perbuatan. Ya. Nah, sedangkan saya nggak ngerti, ikut aja ya kan. Akhirnya apa? Tipu daya setan masuk itu tipu daya setan. Semakin diamalkan semakin terbuka tabir gaib. Ya, wilayah-wilayah gaib itu terbuka semua. Kok begini? Katanya berlari kepada Allah, kok kita makin jauh dari Allah. Ya kan? Bukan berlari ke Allah, tapi malah sebaliknya, makin lari dari Allah, makin jauh dari Allah. Nah, begitulah kalau kita salah dalam beramal. Dikasih amalan tapi nggak dijelasin. Nah, sama juga, kenapa harus ke Mangkunegara itu? Siapa itu Mangkunegara? Tanyalah, ya kan? Kenapa harus pakai serai, bunga serai? Nah, ini hati-hati. Jangan kita asal ikut-ikut aja, dikasih amalan ini ikut, dikasih amalan itu ikut. Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah? Lurus aja lah kepada Allah. Udah, jangan kalau mau buka usaha, kita punya usaha, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya, jangan bersandar pada penglaris. Banyak nih orang buka usaha bersandarnya kepada penglaris. Penglarisnya itulah yang jadi Tuhan, bukan Allah. Iya kan? Nah, terkadang tipu daya setan ini halus, dibisiki kita macam-macam. Ya, ada lagi dulu dikasih saya amalan oleh orang-orang tua dulu ya. Kalau kamu mau dapat ilmu pengasih, banyak orang sayang sama kamu, kamu amalkan ya Rahman ya Rohim. Nah, itu sebelum saya bertemu DN tuh, saya amalkan tuh tiap hari. Ya Rahman ya Rohim, ya Rahman ya Rohim. Ya. Tapi nggak dikasih penjelasan kenapa harus ya Rahman ya Rohim. Hakikatnya apa ini? Jadi setiap amalan itu ada hakikatnya, tapi nggak pernah dibuka. Ya kan? Allah bilang berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dengan nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu baik nggak? Baik. Tapi kalau salah niat, kita nggak ngerti ilmunya juga bahaya. Apalagi kita pakai dengan niat tertentu, mengamalkan ya Rahman ya Rohim, tapi niatnya ilmu pengasih. Ya, bahaya. Nah, bukan makin banyak orang kasih pengasih dengan saya, makin banyak musuh. Kok kebalikannya lagi nih ya Allah? Aku amalkan kok kebalikan yang datang. Nah, disitulah banyak kita terjebak, kita nggak paham. Ya, sebenarnya bagus, cuman kita aja kadang nggak paham. Jadi hati-hati kepada saudaraku, sahabatku, yang selalu bersandar, bergantung kepada amalan. Nah, sama juga tuh kayak orang sholat duha itu ya kan. Itu salah nggak bang? Kalau dia sholat duha untuk rezeki bang, biar laris bang, biar dia murah rezekinya bang, ya nggak salah, nggak salah itu. Ibarat kata begini loh, kalau kita mau kaji-kaji secara logika ya, kita bekerja sehari ikut perusahaan 8 jam, teman kita 10 jam, karena apa? Dia ikut lembur dia 2 jam. Kira-kira gajinya sama nggak?
pasti beda gajinya. Yang lembur itu pasti lebih banyak. Nah begitu juga kita, orang yang hanya ibadahnya biasa saja, amalannya biasa saja, dengan orang yang amalan sunnahnya lebih, ya pasti beda. Nah tetapi di sini nggak boleh kita ibaratnya mengejar sesuatu tapi bergantung kepada amalan. Tetap itu akan dapat, tetap itu Allah berikan. Contohlah, si A kerja 8 jam, si B kerja 10 jam. Nggak mungkin bosnya dikasih sama rata ini gajinya, pasti beda. Tetap haknya dikasih. Begitu juga kita yang mengerjakan amalan sunnah yang lebih daripada orang lain, tetap ada jatah kita. Tetapi di situ Allah tanya lagi, yang kau lakukan untuk dirimu, bukan untuk aku sebenarnya itu. Ya, untuk dirimu. Sama sepertinya orang lembur itu, kerja 8 jam, kerja 10 jam. Ya itu maunya dia. Dapat dia gajinya lebih. Itu kan untuk siapa? Bukan untuk bosnya, tapi untuk dirinya. Ya. Nah, begitu juga kita. Keikhlasan kita ini kadang masih samar-samar. Yang kita takutkan nanti begini. Ya. Luar biasalah amal ibadah kita di dunia ini. Kaya lah kita, ya kan, lancar usaha kita, ya kan, berlimpah rezeki kita. Di akhirat itu nggak ada lagi jatah kita. Itu yang saya takutkan. Ya, kalau besok Allah tanya, ya Allah kok sama, misalnya kita bertanya nih, ya Allah kok sama aku sama si Fulan, padahal amalan aku lebih luar biasa ya Allah. Allah jawab gampang aja itu, sudah kubayar kau di dunia, nggak ada lagi jatahmu di akhirat. Mau bilang apa kita? Orang-orang yang hanya mengandalkan amalan tadi itu. Ya, salawat kepada Nabi, maknanya kan untuk mendoakan Rasulullah. Ya, tapi kita kok larinya ke rezeki, nggak nyambung nih. Ya, di mana letak keikhlasan kita? Salah niat, ya. Nah disinilah banyak orang minta amalan ini, minta amalan itu, tapi nggak paham. Hakikatnya nggak dibuka, bungkusnya nggak dibuka. Hati-hati kita. Saya aja tuh 10 tahun saya tersesat. Fafiru ilallah, apa maknanya? Nggak dijelaskan. Ya, hanya dikasih untuk diwiridkan aja, tapi nggak dijelaskan. Seharusnya fafiru ilallah tuh ya kamu mendekat kepada Allah cepat-cepat, berlari kamu, sekuat tenaga kamu mendekat lagi. Itu bukan untuk didawamkan, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Sama halnya ya Rahman ya Rahim, bukan untuk didawamkan sebenarnya. Ya, Allah itu maha raja segala raja kita bilang. Tapi masih ada sifat kasihnya, masih ada sifat sayangnya. Kenapa nggak ada pada diri kita ya Rahman ya Rahim itu? Kenapa kita masih sering menghakimi orang? Kenapa kita nggak bisa memaafkan orang? Itulah hakikatnya ya Rahman ya Rahim. Kenapa kita sama orang nggak bisa baik? Ya, jadi sebenarnya itu bukan untuk diucapkan sebenarnya. Yang namanya amalan ya adalah perbuatan. Nah, jadi hati-hati nih bagi yang masih bergantung amalan ini, amalan itu. Ya. Kadang apalagi ayat-ayat Quran itu ditulis di kertas jadi raja, ya. Dijadikan jimat, diletakkan di tempat usaha. Ya kan? Di mana logika kita coba? Lebih bagus kita tempel itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim di pintu masuk tempat kita usaha. Setiap kita hendak masuk pintu terbaca itu. Akhirnya kita mau tidak mau ikut berzikir. Jadi berzikir kita, terbaca sama kita, hati kita juga membaca, tersambung kepada Allah. Itu lebih bagus, bukan disimpan jadi jimat. Ya.
Itu tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pintu masuk kita tempel situ. Apakah itu jadi jimat? Bukan, untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Ke situ arahnya, nggak masalah. Jangan kita jadikan itu sebuah penglaris. Aduh. Inilah, kita nggak yakin, kita nggak kenal bahwa ada yang maha mengatur, ada yang maha menjatah. Kalau saya bilang menjatah, si A rezekinya sekian, si B rezekinya sekian. Apalagi yang tukang, yang punya usaha nih, lihat toko sebelah, laris sekali bang, jangan-jangan pakai penglaris dia bang. Akhirnya kita mau cari juga penglaris, pergi kita cari penglaris, minta amalan ini, minta amalan itu. Akhirnya apa? Itulah yang jadi Tuhan. Mana Allahnya? Padahal kita nggak tahu, rupanya toko sebelah wadahnya besar. Kenapa usahanya lancar? Kenapa rezekinya kenceng ya, berlimpah? Rupanya wadahnya besar. Ya, makna wadah yang besar ini banyak dia menyantuni anak yatim, banyak dia menyantuni janda-janda tua, ya kan? Banyak dia membantu orang susah. Akhirnya apa? Allah buat lancar. Nah, itu yang kita nggak tahu. Yang kita tahu dia laris saja. Tapi kita nggak tahu tuh amalan dia yang lain. Itu yang sejatinya amalan ya, perbuatan. Bukan penglaris dalam bentuk doa ini, doa itu. Ya. Janganlah kita mempertuhankan yang selain Allah. Hati-hati ya, minta amalan ini, minta amalan itu. Lurus-lurus saja lah kita. Ini macam Pak Sutrisno bertanya, sebenarnya di hati sudah ada keraguan, lanjut atau enggak nih bang? Jangan. Ya tanyalah diri sendiri. Ya. Belajar lurus-lurus lah. Enak langsung aja kita. Ya Allah, aku buka usaha nih ya Allah. Lancarkanlah usahaku ya Allah. Nah, kita harus perhatikan ini. Kenapa ya kita jualan sama nih dengan toko sebelah? Kami dagangannya sama bang, barangnya sama. Tapi kenapa dia lebih laris? Saya kok nggak laris? Cari tahu. Bisa jadi kita nggak amanah, kita kurang jujur, apalagi kita kurang ramah. Ya, jualan tapi nggak ramah, macam mana rezekimu datang? Ya, apalagi kalau kita sudah punya anak buah, kita sudah punya karyawan. Nah, pilih tuh, cari yang ramah, yang murah senyum. Ya, itu berpengaruh juga. Kenapa ya bang? Usahaku makin lama makin hancur bang. Ya, lihat karyawan kita itu. Ya, pilih orang yang murah senyumnya. Karena itu auranya bagus. Ya, energinya bagus, menarik rezeki. Orang yang murah senyum. Ya, ini senyum aja pelit ya, apalagi yang lain. Susah itu rezeki kayak gitu. Ya, terpengaruh juga itu. Nah, kita lihat ke karyawan kita, bawahan kita, ramah nggak kira-kira? Kalau ramah, murah senyum, ramah, orangnya juga santun, insya Allah berkah. Jadi banyak faktor lah. Kalau kita bilang ya bang, aku bingung ini, usahaku makin lama makin sepi bang. Nah, sepi itu karena apa? Koreksi diri lah, koreksi diri kita. Jangan kita cari enaknya, cari penglaris aja lah biar lancar. Ya kan? Akhirnya apa? Minta amalan ini, minta amalan itu. Itulah yang jadi Tuhan. Ya. Itulah yang menjadi berhala. Allahnya nomor sekian, penglaris dulu yang nomor 1. Bahaya itu, wilayah itu. Ya. Jadi kalau mau kita itu mudahlah usaha kita, berkah, lancar ya. Kita ramah sama orang.
baik-baik kita sama orang, lembut-lembut kita sama orang, ya. Tapi yang tulus, jangan lembut ada maunya ibaratnya, ya. Lembut palsu, ya. Lembut itu harus dari hati, ya. Lembut kita, ramah kita sama orang, nah, orang pun nyaman. Mau jauh kayak mana pun datang lagi orang nanti belanja di tempat kita, ya. Jujur kita apa adanya, jangan hanya sekedar mencari keuntungan aja, ya. Nah, habis itu banyak bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku bersandar kepadamu ya Allah. Rupanya lancarlah rezeki kita. Tanya lagi sama Allah. Ya Allah, bulan ini lancar rezekiku ya Allah. Ada hak siapa di sini ya Allah? Kemana aku salurkan ya Allah? Berlebih ini ya Allah. Itu kalau orang-orang beriman tuh seperti itu. Jangan ketika berlebih, woi mantap ini amalan dari kiai desa sana ini. Begitu dia kasih amalan, wah lancar usaha saya. Allahnya mana? Kenapa nggak nampak Allahnya? Kenapa nggak paham kita perintah Allah itu kemana? Rezeki itu untuk kemana? Nggak paham kita. Banyak yang begitu, ya. Makanya kita jangan hanya istilahnya untung rugi, untung rugi, janganlah. Jalankan aja ya Allah. Nampaknya aku tergerak, terdorong buka usaha ya Allah. Kira-kira cocok nggak ya Allah kalau aku berdagang ini ya Allah. Tanya dulu sebelum buka usaha, ya. Udah kita tanya sama Allah, ada dorongan kuat, ya udah buka, bismillah. Nah, dalam menjalaninya tekun, ya kan? Betul-betul kita jadikan itu suatu amanah. Kalau kita berusaha karena kita anggap itu pekerjaan, berat. Tapi kalau kita anggap ini amanah yang Allah titipkan, ini perintah Allah pada diriku, harus kulakukan, ya udah jalani. Jadi nggak berat kita. Habis itu besoknya untung atau rugi misalnya. Kok makin lama makin sepi. Baca lagi apa yang harus aku perbaiki ya Allah. Apa yang harus aku benahi ya Allah. Mungkin banyak kesalahan diriku ya Allah. Nanti Allah kasih tunjuk itu. Ya. Diilhamkan kita. Kita harus begini, kita harus begitu. Apa yang harus kita rubah. Ya kan? Habis itu laris. Udah laris. Kenapa banyak ini ya Allah? Bulan ini kok meledak ini. Beda sama bulan-bulan lalu. Nah, ini ada rezeki untuk siapa ya Allah? Ada hak siapa di sini? Begitu kita tanyanya. Ya. Jangan kita kemana-mana ini. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, saudaraku yang punya usaha, yang penting ramah, itu aja. Ramah kita sama orang, ya. Lembut-lembut kita sama orang. Insya Allah berkali-kali orang datang itu tempat kita, ya kan? Insya Allah nanti mulut ke mulut, oh di sana enak itu, bagus. Orang yang promosikan untuk kita, ya. Jadi jangan lagi kita bergantung amalan ini amalan itu. Kadang doa bagus tapi niatnya salah, ya kan? Ayat Quran jadi mantra, ini kadang nggak logika gitu, ya kan? Nah, tempel itu Bismillahirrahmanirrahim atau ayat kursi di tempat usaha kita. Setiap pandang itu baca, setidaknya itu mengingatkan kita, ya. Bukan itu dijadikan jimat. Jangan salah makna kita. Tempel bismillah depan pintu. Nah, setiap masuk pintu baca. Ya. Apalagi kita berdoa langsung kepada Allah. Poinnya ke Allah aja poinnya itu. Ya Allah, aku ada amanah ya Allah. Aku ada niat ya Allah. Aku hendak tolong saudara-saudaraku di kampung ya Allah. Kalau rezekiku lancar bulan ini, aku salurkan ke sana ya Allah. Lebih baik kayak gitu kita. Ya, itu namanya nego sama Allah, memancing rezeki Allah melalui usaha kita. Ya.
Rupanya meledaklah. Banyak rezeki kita berlimpah. Oh, kita sudah catat itu, sudah kita ingat itu. Oh, untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan. Terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah. Aku paham ya Allah, ini ada hak si fulan ini ya Allah. Salurkan. Ya. Ke situ arahnya. Jangan sampai kita mencari hanya sekedar rezeki, ya. Takutnya nanti nggak ada keberkahan. Banyak kita dapat karena amalan tertentu, tapi nggak ada keberkahan. Banyak kok orang punya duit, tapi apakah di situ ada keberkahan? Nggak semua berkah. Ya, makin banyak duit, makin laris usahanya, makin berkembang usahanya, makin banyak hartanya, tapi anaknya nggak benar. Ya kan? Istrinya nggak benar. Mau kayak gitu? Hati-hati, jangan sampai kita mencari kesenangan tapi nggak mandang Allahnya. Ya, berharaplah langsung kepada Allah. Misalnya jalurnya udah bener nih, sama seperti kita salawat, kita sholat duha untuk rezeki, ya kan? Itu kan nggak ada yang salah itu. Nah, cuman takutnya nanti di dunia aja kita dapat, di akhirat nggak ada lagi. Ya, sama itu kayak dibayar gaji lembur. Oh, sudah kubayar kata Allah. Bilang apa lagi kita? Ya, jadi kita lurus-lurus saja. Jangan lagi bergantung kepada amalan, bergantung kepada doa ini, doa itu, wiritan ini, wiritan itu. Apalagi kita dikasih amalan nggak ngerti kita untuk apa ini. Hakikatnya apa? Nggak dikupas itu. Ya, saya banyak seperti itu. Dikasih amalan ini, kasih amalan itu, tapi nggak dijelasin itu apa. Ya kan? Jadi hati-hati. Untuk saudaraku semua, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita. Ya, Allah ajalah udah tempat kita bersandar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.